Hai, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada beberapa yang akan kita perbaiki. Jadi setelah kita buat uploadnya, kita buat di JavaScript. Ini kalau saya back, tombol hapusnya jadi tidak berfungsi. Ini kalau kalian klik, lihat di sebelah sini, dia bukan mengarahkan ke hapus, tapi tetap mengarahkan ke indeks. Jadi ini akan kita perbaiki. Kalian buka codingannya, pilih asset, JavaScript, dan source. Ctrl B. Kemudian ini di sini harus kalian bungkus scriptnya dengan dokumen titik add event listener, kemudian dom content loaded, koma, jalankan function berikut. Jadi script ini akan dijalankan ketika kontennya sudah berhasil di load. Ini kalian cut, pindahkan ke dalam script tadi yang dibuat. Ini juga kalian harus lakukan hal yang sama pada notifikasi delete. Kemudian jangan lupa copy juga, tutup scriptnya ya, dan save. Sekarang kita bisa uji codingannya. Ini kalau saya refresh, saya klik tombol hapus, karena lihat di kiri bawah ya, dia sudah mengarahkan ke admin berita/hapus. Kemudian untuk upload file, ya ini juga berfungsi ya, tidak ada masalah. Dan untuk data berita seperti yang saya bilang, kalian harus input minimal 5 ya. Dan di sini kalau kalian input buat tanggalnya tuh tidak berurutan ya. Kemudian salah satu berita itu publishnya menjadi no, karena nanti yang tampil di halaman depan itu hanya berita yang sudah terpublish. Kemudian data berita itu akan diurutkan berdasarkan tanggalnya. Makanya kalian buat data berita itu tanggalnya tidak berurutan. Kemudian data prodi juga sudah saya input L5 sesuai dengan prodi di Unitama. Kemudian kalau kita lihat di halaman beranda ya, di sini ada menu dashboard. Ini akan kita sembunyikan. Ini hanya bisa diakses oleh user yang telah melakukan login. Ini contohnya kalau saya logout. Kemudian saya kembali ke halaman beranda. Ini user masih bisa mengakses halaman dashboard, padahal dia belum melakukan login ya. Karena kalau dia klik, ini juga dia tidak bisa mengakses ya. Jadi kita akan sembunyikan menu dashboard. Kalian kembali ke codingannya. Ini dashboard di user ya, bukan di admin. Ini bisa di close. Kita buka kembali sidebarnya, Ctrl B. Kemudian kalian cari templates, header, Ctrl B. Kita cari dashboard ya. Nah ini akan kita sembunyikan. Ini hanya muncul ketika user telah login, berhasil login. Jadi kalau user berhasil login, dia akan diberikan sessionnya, ID user. Jadi ini kalian periksa apakah ada tidak ini. Kalau ada berarti dia telah berhasil login. Ctrl B, kita buat kondisinya PHP tab if iset. Jadi iset ini untuk memeriksa apakah sebuah variabel ada atau tidak. Variabelnya itu yang diberikan pada saat login. Kalau ada, baru halaman ini dicetak atau tampil. Kemudian kita tutup if-nya ya. PHP tab and if. Save, kemudian kita refresh. Ya ini halaman dashboardnya sudah hilang.
Kalau saya login, ini kalau saya kembali ke beranda, halaman dashboardnya muncul hanya untuk user yang telah melakukan login. Berikutnya kita perbaiki tampilan beranda. Kalau kalian buka codingannya, kemudian Ctrl B, kalian cari di Max. Ya, di sini ada banner ya. Ini akan kita tampilkan di halaman beranda. Jadi kalian cari beranda, indeks ya, bukan beranda, indeks. Kemudian di sini kita panggil file gambar tadi ya. Kita komentari dulu. Ini bisa dihapus komentarnya ya. Atau kita langsung edit saja, kita ubah jadi banner. Kalian buka dulu section, kemudian buka tag image, search nya itu buka base, kontrol spasi, tab, filenya ada di assets, images, kemudian banner, assets slash image slash banner titik png. Ini LT nya kalian isi dengan banner, save dan refresh. Ya, ini gambarnya tidak penuh, jadi kita buat CSS nya ya. Sebelum kalian buat CSS, supaya dia tidak terganggu gambar yang lain, di sini kalian buatkan kelas. Nama kelasnya itu banner. Kemudian cari CSS style. Ya, kita buat CSS nya ya. Jadi kalian panggil dulu banner, kemudian img, baru kita atur width sama height ya. Untuk width nya tetap 100%, height nya kalian bisa gunakan 85 VH atau 85 view height. Kemudian refresh. Ini kalau belum terpanggil, ini seperti biasa karena case-nya browser ya. Jadi kalian view page source, cari CSS. Ya, ini dia belum muncul karena si browser masih menyimpan file lama dari aplikasi kita. Jadi ini kalian refresh kembali sampai muncul bannernya ya. Baru kalian copy linknya, kalian buka di tab yang baru dan paste. Kalian lupa di close ini, jangan lupa di close, sudah tidak dibutuhkan. Ya, ini kalau kalian mau tambah bisa ubah jadi 90. Save dan refresh. Ya, ini dia full satu layar. Kan ini juga ada tingginya ya, makanya kita tidak bisa 100%, 100 view height ya. Berikutnya kita akan tampilkan halaman prodi. Jadi kalian kembali ke codingannya. Ini sudah bisa di close. Tadi di sini kita buat lagi komentar prodi. Kemudian tutup komentarnya and prodi. Save. Kalian buka kontainer ya. Atau kita cari yang ada judulnya ya. Kita bisa lihat di berita. Ya, ini kalian copy. Kita kembali ke codingannya, paste di sini. Kemudian ini judulnya adalah program studi. Kemudian save dan refresh. Jadi sudah ada judulnya, tinggal isi datanya ya. Jadi untuk memanggil prodi itu sama saja ya. Pada saat kalian panggil prodi di halaman admin, jadi kita bisa copy scriptnya prodi, kemudian index, scroll ke atas ya, ini kalian copy, kita paste di sini. Kemudian kalau untuk tampilan di depan itu jangan di order by descending ya. Ini hanya untuk admin, di order by descending. Ini bisa dihapus.
supaya dia order berdasarkan data yang pertama di input. Berikutnya kalian buka row ya, karena kita akan membagi layar menjadi 3 bagian. Jadi kalian buka row, kemudian seperti biasa ya, kalau pakai row kalian kasih gapnya 3. Ini gapnya bebas ya. Berikutnya karena kita bagi kelas menjadi 4 ya, menjadi 3, berarti call md 4, kemudian save. Dan ini saya langsung saja ya, kita pakai namanya card bawaan strap ya. Card, jangan lupa kalau card bagusnya pakai shadow. Kemudian supaya teksnya berada di tengah, gunakan teks center, save. Dan isi cardnya itu kalian buka card body. Kemudian kalau judulnya tuh pakai H5 supaya tulisannya besar, dan nama kelasnya itu card title. Kemudian ini untuk deskripsi kalian gunakan P ya, supaya teksnya kecil. Nama kelasnya itu adalah card text. Kemudian di save. Kemudian di sini kalian lakukan pengulangan ya, pengulangan array php tab for each. Ini sama seperti di tampilan prodi ya di sini. Tapi ini kita buat menggunakan tabel. Kalau ini bukan tabel, ini kita buat menggunakan card ya. Jangan lupa tutup for each-nya. PHP tab and for each, save. Dan ini seperti biasa title. Kalau title kalian ambil dari prodi. Kemudian untuk teksnya itu diambil dari keterangan. Kemudian save dan refresh. Ya ini sudah ada ya. Oh ini kayaknya ada kesalahan. Oh ini ya, kolom D 4. Refresh. Ini kalau mau ada di tengah. Kalian kasih justify content center. Kemudian ini terlalu dekat jaraknya. Kita kasih margin atas bawah ya, MY 3. Refresh. Ya ini sudah ada prodinya. Kemudian kalian buka dokumentasinya Bootstrap. Kita cari namanya badge ya, Ctrl K, badge. Kita gunakan yang ini ya, yang primary. Ini kalian copy, kemudian enter, paste. Tulisan primary-nya itu kalian ganti dengan akreditasi. Kemudian save dan refresh. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Sistem informasi, teknik informatika, bisnis digital, keterangannya, dan ada keterangan akreditasinya. Ini kalau kalian mau sistem informasi tampil duluan ya. Tapi kalau mau pendidikan tampil duluan, seperti di admin, berarti ini kalian gunakan order by descending di sini. Save, refresh. Ini kalau mau data diurutkan berdasarkan data terakhir ya. Tapi ini tidak kita gunakan, tergantung rancangan kalian ya. Setelah prodi kita akan tampilkan di sini data berita. Tapi tidak semua data berita akan kita tampilkan. Biasanya itu data berita yang ditampilkan cuma 3 ya, kalau di halaman depan. Nanti dibuka linknya baru ditampilkan semua data berita. Ya contohnya ini ya, ini kayak loading ya, ini 3 ya. Cukup 3 data berita.
Jadi di sini kita kembali ke codingannya. Ini bisa kita minimize. Kalian buka lagi di sini komentar berita. And berita. Save. Kalian buka lagi ya section. Atau kita copy ya. Kayaknya pernah kita buat di berita ya ini. Ini kalian copy, paste, save. Ini kita namakan berita terbaru. Kemudian untuk mengambil data berita, Ctrl B, kalian bisa copy dari berita index. Scroll ke atas, ya ini ya. Copy, balik ke index. Ctrl B, ini kemudian paste ya. Save. Tapi kalau ini kalian panggil, berarti berita yang tampil itu semua berita ya. Ini kalau saya var dumnya. Var underscore dum berita. Ini kalian save, kemudian di refresh halamannya. Oh, ini halaman berita ya. Kita harus kembali ke halaman beranda. Ya ini sudah ada tapi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya hanya 4 ya yang akan tampil, hanya 3 ya. Karena kita hanya butuh 3 seperti ini. Jadi di sini kalian harus tambahkan desk ya, order by ID berita, descending, limit ya, limit 3, supaya yang diambil hanya itu 3 data. Kemudian kita refresh 1, 2, 3. Ini hanya ada 3 data yang muncul. Kemudian ini bukan di order dari ID-nya, tapi di order berdasarkan tanggal. Itu makanya tadi saya suruh kalian buat tanggalnya itu tidak peraturan. Kalau untuk admin tampilnya seperti ini berdasarkan ID. Tapi kalau di halaman depan jangan berdasarkan ID, tapi berdasarkan tanggal. Kemudian ini ada ya berita yang tidak boleh tampil karena belum dipublish. Makanya di sini kita harus buat kondisi. Ini kalian tambahkan kondisi where publish sama dengan 1. Kemudian kita save dan refresh. Jadi nanti berita yang belum dipublish, publishnya masih no, itu tidak akan tampil. Sekarang tinggal kita buat tampilannya. Ini bisa di delete ya. Kemudian seperti biasa kalian buka ya tag buat kelas row. Ini juga justify content center, kasih gap. Berikutnya for each PHP tab for each pengulangan array ya. Dolar berita as dolar row titik 2. Dan ini perbiasakan kalau kalian buka for each langsung kalian tutup ya. PHP tab and for each. Save. Karena kita bagi menjadi 3, call md4. Kalian buka lagi di Bootstrap, Ctrl K, cari namanya card. Kalian copy ya, yang pertama ini kalian copy, kemudian paste di sini, save. Ini dihapus ya, supaya lebarnya itu mengikuti lebar kolom, makanya ini harus dihapus. LTZ, save. Kemudian untuk gambar ini bisa kalian copy dari, atau kita buat saja langsung ya.
Kalau mau copy lebih cepat, kalian copy dari berita detail. Ctrl B. Ini ya, kalian copy dari berita detail, copy paste di sini. Tapi ini bukan berita ya, ini harusnya row. Save, kemudian refresh. Jadi ini sudah ada 3 berita. Sekarang tinggal kita ganti judulnya. PHP echo dollar row judul. Save, kemudian refresh. Ini judulnya sudah berubah. Ini kalau kalian cari ya, judul yang ketiga ya, 1914 translation. Ini dia tidak muncul di sini karena berita ini belum di-publish. Makanya di sini kita buat kondisi publishnya sama dengan 1. Kemudian linknya ini kita ganti ya, selengkapnya. Ini linknya seperti biasa, kalian buka base URL ya, base, Ctrl spasi tab, kemudian detail berita. Ini sama seperti di sini ya, berita index ALTZ. Ya, ini ada detailnya. Jadi detail berita, tanda tanya, kita kirim parameternya, ID sama dengan ini, kita gabung. Ctrl B, gabung dengan dollar row ID underscore berita. Kemudian save dan refresh. Ini selengkapnya. Jadi kalau tata template detail berita, kemudian ID beritanya dikirim. Oh, ini kenapa sama dengannya 2? Oh, ini sama dengannya hapus 1 ya. Sekarang kalau judul untuk isi berita ya, ini kalian copy, kalian paste di sini. Ini jadi isi. Save, kemudian refresh. Ya, ini untuk isi berita, jangan kalian tampilkan semua teksnya ya. Ini kita harus batasi teksnya. Jadi ini kalian bungkus dengan, ini kalian cut dulu ya. Kalian panggil function di PHP substring, kemudian kalian paste yang tadi di cut. Jadi teksnya itu kalian mau cetak mulai dari teks yang mana, karena kita mulai dari pertama, mulai teks yang ke 0. Kemudian ada berapa banyak teks ya, kita tulis saja 200. Jadi kalau lebih dari 200 dia akan dihilangkan supaya tulisannya tidak sepanjang ini ya. Refresh ya, tulisannya terpotong. Kalau terpotong kalian tambahkan titik-titik ya, supaya orang tahu kalau tulisan ini belum selesai ya, seperti ini. Ini kalau diklik selengkapnya, dia akan pindahkan ke detail berita, back. Dan untuk tampilan di beranda ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke tampilan berita. Untuk tampilan berita, Ctrl B, kita buka berita, tutup kembali, Ctrl B. Ini kalian copy ya, copy, kemudian di paste. Ini kita copy lagi kembali karena pada dasarnya tampilannya sama ya. Paste, kemudian save. Cuma bedanya kalau di berita ini jangan kalian limit, kalian harus tampilkan semua beritanya. Jadi untuk limitnya ini dihapus. Save, kemudian refresh. Jadi di sini kalau di berita ada 4 berita, tapi kalau di beranda cuman 3 ya, berita terbaru saja yang tampil. Kemudian kalau kalian mau buat menu pencarian ya, misalkan user mau cari berita,
Jadi di sini kita akan buka sebuah form. Actionnya kita kosongkan karena dia akan mengarahkan kembali ke halaman ini ya. Kemudian kalian kasih kelas, karena kita akan bagi kolom menjadi 3 bagian. Jangan lupa kasih row. Kemudian seperti biasa justify content center, berikan juga gap 3, kemudian margin bottom 3. Kalian buka kelas ya, call md strap 8 karena ini untuk menu inputannya. Dan buka input tipe teks. Kalau di Bootstrap itu nama kelasnya ya, kalau inputan itu form control. Kemudian save, refresh. Ya di sini sudah ada ya. Kalau kalian tidak mau pakai judul atau label, kalian bisa pakai namanya placeholder. Tulis cari berita. Jangan lupa kalau form itu harus punya name. Name-nya kita namakan saja keyword. Kemudian save. Kemudian jangan lupa kasih button ya. Titik call md2. Dan ini button. Ini kita namakan cari ya. Kemudian jangan lupa kasih kelasnya Bootstrap. btn strap primary. Kemudian save. Kemudian jangan lupa ini harus tipenya ya. Tipenya itu adalah submit. Save dan refresh. Cari. Kemudian satu lagi kita butuh tombol, yaitu untuk reset. Kalau reset kita kasih warna kuning. Kemudian kalau reset itu bukan button tapi hanya link. Jadi di sini kalian buka href. Kalau reset kita kembalikan ke halaman berita. Kemudian di save dan refresh. Ini kalau kalian lihat tombolnya dia tidak penuh, kalian bisa tambahkan di sini ya. Kelasnya namanya itu W100 atau width 100. Nanti lebarnya 100%. Ya jadi dia penuh. Jadi nanti kita masukkan, misalkan kita cari standar, cari. Nanti yang muncul itu hanya yang ada tulisannya standar. Yang lainnya akan disembunyikan. Kalau kita reset, nanti dia akan kembali munculkan semua data berita. Jadi di sini ini tidak boleh kita panggil langsung ya. Ini kalian harus buat sebuah kondisi. Jadi if I set, ini set untuk memeriksa ya, apakah variabelnya ada atau tidak. Variabelnya apa? Oh ini saya komentar dulu ya. Variabelnya itu ketika user menekan tombol pencarian ya, nanti variabelnya ada di atas ini. Nama variabelnya itu adalah keyword. Karena kita kirim data dengan menggunakan URL, berarti ini bukan post, tapi ini adalah get $_get. Kemudian name-nya itu adalah keyword. Kalau data ini ada, berarti lakukan pencarian. Kalau tidak ada, baru ini yang dipanggil. Ini bisa dihapus ya. Kemudian kalau ada, berarti $, kita tampung dalam sebuah variabel ya, $keyword. Itu diisi dengan get keyword yang diambil dari URL. Kemudian kalian lakukan pencarian ya.
Ini sama saja, tapi ini harus tambahkan n ya, dimana publish sama dengan satu. Ini done ya, dan kita lakukan pencarian pada judul like tanda kutip, kemudian itu tanda persen ya, 2 kali, baru kalian masukkan keyword. Ini kalau like berarti judul mirip ya, judul mirip dengan yang dimasukkan di dalam pencarian. Kalau kalian tidak tambahkan persen, berarti judulnya itu harus betul-betul mirip. Tapi kalau kalian tambahkan persen, meskipun di belakangnya atau di depannya itu sama saja ya, karena dia akan mencari yang mirip. Save, kemudian refresh. Ini kita reset dulu ya pencariannya. Ini kalau belum dicari, semua datanya muncul. Tapi kalau saya cari misalkan ini ya, 1914, copy, cari, yang muncul hanya satu berita. Jadi tombol pencariannya sudah berfungsi ya. Sekarang tinggal kita buat ini, detail berita. Ini sebenarnya sudah pernah kita buat ya, tapi di halaman admin. Kita buat di sini, ini belum ada ya. Kalian buat new file. Ini jangan lupa ya. Kalian klik di area kosong, klik kanan, new file, detail titik php. Oh, detail berita ya. Detail berita titik php. Kemudian untuk isinya kalian copy dari blank, kemudian di paste. Ini untuk membuat detail, kalian copy saja dari admin berita, kemudian detail, scroll ke atas, ini kalian copy ya, kemudian di paste di sini saja ya. Save, py judul kontainer. Kalau judul langsung kita cetak judul beritanya ya, php echo, ini nama variabelnya berita, judul, save, refresh. Jadi judulnya sudah berhasil dicetak. Sekarang tinggal kalian panggil gambarnya. Ini supaya cepat, kalian copy dari detail, Ctrl B. Ini gambarnya, bisa kita copy, kalian paste di sini, save, kemudian refresh. Ini gambar sudah muncul. Sekarang tinggal isi beritanya, atau kita bedakan tampilannya. Kalau kalian mau bedakan, ini sebaiknya kalian bungkus dengan card ya. Dan jangan lupa kalau pakai card, pakai juga shadow. Ini judulnya naik ke atas, LTZ. Ini kalian kasih margin bottom ya. Kemudian berikutnya kalian cetak tanggal pakai paragraf, php echo, panggil dulu helper ya, tanggal Indo, tanggal Indo, buka kurung, baru kalian masukkan tanggalnya. Apa yang ditulis itu adalah tanggal bahasa Indonesia. Kemudian seperti biasa ya, kalau isi berita jangan dibungkus dengan paragraf, bungkus dengan div saja. Save dan refresh. Ini terlalu dekat. Ini karena ini ya, kita harus kasih cardboard ya. Tap, ini di cut, refresh. Ya ini sudah tidak terlalu dekat jaraknya. Ini tanggalnya bagusnya kalian kasih huruf bold ya. Buka kelas, kemudian di tab. Ini nama kelasnya FW bold. Save, refresh. Ya sudah bold. Ini kita buat juga tombol back ya,
tombol kembali, kalian copy dari detail admin Berita. Simpan di dalam cardboard ya. Jadi ada dua tombol kembali. Yang pertama kalau mau kembali ke beranda, yang kedua kembali ke halaman Berita. Kalau beranda berarti ini dihapus. Ini beranda. Kita gunakan button primary. Yang kedua kembali ke halaman Berita. Ini supaya beda warnanya button suggest. Yes, ya. Ini adalah Berita, kemudian di save dan refresh. Jadi ada dua tombol. Ini kenapa dua? Jadi misalkan saya buka dari beranda ya, saya mau kembali ke beranda bisa, atau saya buka dari Berita, saya mau kembali ke halaman Berita juga bisa. Cuman ini ya, kalau kalian lihat ya, di sini kalau saya masuk ke halaman detail Berita, itu di atas menu pendaftarannya, menu beritanya ya, dia tidak bold. Seharusnya dia bold di menu Berita. Jadi ini kalian harus tambahkan kondisi ya. Kita kembali ke ini, sudah bisa di close ya semuanya. Kembali ke header. Jadi di sini harus ada kondisi baru. Kalau URL-nya sama dengan detail Berita, cetak juga kelasnya di sini ya. Berarti di sini ditambahkan jangan dan ya, tapi or URI segmen 2 sama dengan detail Berita, kemudian save dan refresh ya. Jadi kalau saya kunjungi detail Berita, sekarang judulnya sudah aktif. Kalau saya kembali ke beranda, kembali ke Berita, masuk lagi ke halaman detail ya, semuanya sudah berfungsi ya. Sekian untuk materi kali ini dan terima kasih.